Assalamualaikum, welcome back to my channel Sudiro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai continuity proof based on epsilon delta definition of fx sama dengan akar x pada domain real number, positive real numbers. Nah, dengan syarat continuity adalah sebagai berikut bahwa for all epsilon lebih dari 0, there is atau there exists delta lebih dari 0 such that jika absolut dari x minus a adalah kurang dari delta, maka implikasinya adalah fx minus fa adalah kurang dari epsilon. Nah, mari kita buktikan. Jadi, idenya adalah kita akan mencari delta. Jadi, for every epsilon, there exists delta. Jadi, kita akan mencari nilai delta. Nah, delta ini maybe is independent from epsilon, or maybe sama dengan delta epsilon. Jadi, bisa aja dia dependent, ini dependent, atau bisa aja dia independent. Be also independent dan to epsilon. Kita bisa mencari bentuk lain dari bentuk kanan ini, sehingga agar dari kiri ke kanan itu lebih mudah, karena ini perlu, karena ini bentuknya adalah implikasi bukan biimplikasi, sehingga kita nggak boleh berbalik arah dari kanan ke kiri, tapi kita harus dari kiri ke kanan. Nah, agar proses dari sisi kiri ke kanan itu lebih mudah, maka kita akan mencari bentuk yang lebih mendekati dari kanan, mendekati bentuk seperti kiri ini. Bagaimana maksudnya? Mari kita langsung coba. Nah, kalau fx adalah akar x, maka fx minus fa itu adalah sama dengan akar x minus akar a. Seperti ini kan. Akar x minus akar a. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi, ini bisa kita manipulasi menjadi seperti ini. Akar x minus akar a dikali dengan akar x plus akar a dibagi dengan akar x plus akar a, seperti ini. Sehingga ini adalah sama dengan x minus a dibagi dengan akar x plus akar a absolut. Nah, bentuk ini itu adalah equal dengan bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan syarat di atas adalah menjadi seperti ini. Bahwa jika x minus alpha kurang dari delta, maka kita diminta untuk mencari delta sedemikian sehingga nilai dari x minus alpha absolut dibagi dengan akar x plus akar a absolut ini adalah kurang dari epsilon, seperti itu. Nah, kita kan lihat di sini bahwa nilai dari x minus a absolut adalah kurang dari delta. Maka dari sini kita abaikan dulu yang bagian kanan secara utuh, yaitu hubungan ini kita abaikan dulu. Nah, ini kita bisa tuliskan bahwa akar x minus a kurang dari akar x plus akar a. Nah, ini sendiri itu kita bisa tuliskan sebagai bentuk seperti ini. Ini kurang dari delta dibagi dengan akar x ditambah dengan akar a. Nah, kenapa? Karena kan ini bawahnya positif, atasnya positif. Katakanlah akar x minus a itu adalah 3. Katakanlah di sini adalah ini x absolut. Katakanlah di sini absolut dari x minus a adalah 3, sedangkan delta adalah 5. Berarti kan kita bisa menuliskan bahwa 3 per akar x plus akar a absolut itu kurang dari 5 per akar x plus akar a absolut. Jadi logikanya mudah seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita amati lagi. Nah, ini kan bawahnya adalah bentuk positif, pasti absolut itu selalu positif. Kemudian akar x dan akar a, semakin denominatornya besar, maka nilai totalnya yaitu delta bagi akar x plus a adalah semakin kecil. Nah, semakin denominatornya ini adalah kecil, semakin kecil, maka nilai total delta per akar x plus a itu adalah semakin besar. Karena nilai dalaman ini adalah selalu positif, hanya bisa untuk selalu positif, tentunya akar x ini juga akan selalu positif, akar a juga akan selalu positif. Nah, berapapun nilai positif ini, sekalipun dia itu 1 mikron pun, dia akan menambahkan dari nilai akar a. Tentunya
dengan adanya nilai akar X ini akan menambah besarnya denominator. Sehingga dengan adanya akar X ini berapapun nilainya selain 0, dia akan membuat bentuk ini kecil. Nah, namun kalau misalkan akar X ini 0, ini akan bentuk nilai maksimalnya. Sehingga ini bisa dituliskan sebagai kurang dari delta dibagi dengan akar A absolut. Seperti ini. Dengan X 0. Sehingga dengan ini denominatornya akan minimal. Sehingga hasilnya adalah semakin maksimal di sini. Delta bagi dengan akar A. A-nya ini dalemannya ini hanya boleh di R plus atau real number, positive real number, maka tentunya hasil dari akar ini, baik dia diabsolutkan ataupun tidak, hasilnya tetap akan positif. Jika kita bisa tuliskan sebagai cukup dengan delta dibagi dengan akar A. Nah, dari sini maka kita bisa menunjukkan bahwa ini, bentuk ini, itu adalah kurang dari delta per akar A. Atau bisa kita tuliskan sebagai bentuknya adalah, atau bisa kita tuliskan bahwa ini kan adalah sama dengan fx minus fa tadi toh. Nah, itu adalah kurang dari delta per akar A. Nah, padahal di atas ini, bentuk dari ini adalah kurang dari epsilon. Sehingga kita bisa mudah menuliskan bahwa itu adalah kita namakan sebagai epsilon, atau ini adalah divide epsilon adalah sama dengan delta dibagi dengan akar A. Dengan ini maka kita akan peroleh bahwa deltanya adalah sama dengan epsilon akar A. Kita akan peroleh deltanya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan deltanya, apakah ini benar-benar valid? Mari kita masukkan, substitusikan pada persyaratan tersebut. Kalau misalkan dia memenuhi, maka dia akan valid. Tentu kita harus kembali pada proses implikasi tadi. Kan tadi kita tidak melakukan implikasi, kita hanya menyocokkan antara bagian kanan ini dengan bagian kiri. Kita hanya menyocokkan aja, tapi kita tidak melakukan proses implikasi bahwa dari bentuk ini kita akan peroleh bentuk dari ke kanan. Kita belum melakukan itu. Nah, oleh karena itu dari hasil ini kita akan melakukan dari kiri ke kanan. Kita tuliskan lagi bahwa syaratnya adalah absolut x minus a kurang dari delta itu berimplikasi pada absolut fx minus fa kurang dari epsilon. Apakah ini dapat dipenuhi dengan delta sama dengan epsilon kali akar A? Mari kita coba. Jadi kita akan mulai dari kiri ini, sehingga kita akan peroleh ke kanan. Tidak boleh dari kanan ke kiri, hasilnya akan berbeda. X minus A absolut kurang dari delta. Itu bisa kita tuliskan dengan delta adalah epsilon akar A. Epsilon akar A adalah kita peroleh X minus A kurang dari epsilon akar A. Sehingga kita bisa peroleh X minus A absolut dibagi dengan akar A. Itu adalah kurang dari epsilon. Kita peroleh, ini tuh implikasi. Ini juga implikasi. Jadi panas di sini bermakna implikasi. Ini juga berimplikasi pada akar X minus A dibagi dengan akar A yang kurang dari epsilon. Itu tentu lebih besar dari akar X minus A dibagi dengan akar X plus akar A absolut. Ini tentunya lebih besar sama dengan dari absolut X minus A dibagi dengan absolut akar A plus akar X. Seperti ini. Ini juga berimplikasi pada absolut X minus A itu sama dengan absolut dari akar X minus akar A dikali dengan akar X plus akar A absolut dibagi dengan ini. Akar X plus akar A. Nah, ini adalah kurang dari sama dengan akar X minus A dibagi dengan akar A kurang dari epsilon. Nah, ini ingat. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai implikasi juga bahwa absolut akar X minus A
akar A dikalikan dengan absolut akar X plus absolut akar A dibagi dengan absolut akar X plus absolut akar A. Absolut itu adalah kurang dari akar X minus A dibagi dengan akar A kurang dari epsilon. Nah, ini bisa kita coret, sehingga ini bisa berimplikasi bahwa akar X minus akar A absolut itu adalah kurang dari sama dengan akar X kurang dari sama dengan absolut X minus A per akar A kurang dari epsilon. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai indikasi terakhir bahwa ini adalah fx minus fa kurang dari sama dengan akar x minus a bagi dengan akar a kurang dari epsilon. Walaupun ini adalah kurang dari sama dengan ini, namun karena ini adalah kurang dari ini, otomatis fx minus fa absolut itu kurang dari epsilon, sehingga terbukti valid dari kiri ke kanan. Ini berimplikasi di sini. Nah, karena dia validnya di R plus, maka akar X dinamakan dengan one-sided continue. Karena untuk X negatif tidak bisa, seperti itu. Nah, berarti ada dua tahapan bahwa ini adalah validasi yang di akhir. Namun sebelum validasi kita akan mencari nilai delta, seperti itu. Terima kasih.